Itu yang pertama, wa ju'ilat ummati khairul umam. Dijadikan umatku, kata Nabi, sebaik-baiknya umat. Siapa yang memberikan kita ini gelar sebaik-baiknya umat? Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah umat yang terbaik. Allah manjakan kita dengan ganjaran pahala. Makanya walau Allah beri kita hidup cuma ma baina sittin wa sabain, antara 60-70, tapi prestasi pahala yang kita dapat mengalahkan prestasi pahala umat-umat terdahulu. Kita cuma 60-70. Mengalahkan prestasi pahala umat terdahulu yang usianya 600 tahun, 700 tahun. Mereka tidak punya malam keistimewaan, malam kemuliaan. Yang punya cuma umat Nabi Muhammad, yang jika ia menjumpai malam itu dengan ibadah sholat seperti ia sholat selama 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun 4 bulan. Itu hanya milik umatnya Nabi Muhammad. Allah beri malam kemuliaan, malam Lailatul Qadar. Dimanjakan kita oleh Allah dengan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Kita duduk di kajian ini nih. Kata Nabi, julusuka sa'atan fi majlisil ilm afdalu min alfi rak'atin. Duduk sebentar di majelis kajian ndak sampai 1 jam. Saya insya Allah sampai 5:30. Dari sini ditunggu di majelis taklim Az-Zuhriyah Kiai Haji Syarif Matnaji. Dari situ saya ditunggu di Masjid Al-Muqarrabin, Bekasi Utara. Kampungannya Kiai Haji Nur Ali, ulama pahlawan nasional. Nanti zuhur ada lagi ibu-ibu PKK di Masjid At-Tin Taman Mini, peringatan Maulid. Jadi saya bagi-bagi waktu. Mudah-mudahan 5:30 selesai. Kelamaan enggak? Allah manjakan kita dengan ganjaran pahala. Duduk sebentar di majelis ilmu sama dengan kita sholat sunat 1000 rakaat. Masya Allah. Duduk sebentar di majelis ilmu sama dengan kita menjenguk orang sakit 1000 yang sakit. Jenguk orang sakit itu ada etikanya, ada akhlaknya. Karena Nabi diutus untuk memperbaiki akhlak. Nabi di usia bayi saja sudah memperlihatkan akhlaknya. Ketika dia diambil oleh ibu susu, ibu yang menyusui Nabi juga itu memiliki anak. Jadi dibagi 2. Yang sebelah kiri untuk anak kandungnya, yang sebelah kanan untuk Nabi. Ketika suatu hari yang sebelah kanan itu tidak keluar ASI, Nabi dikasih yang sebelah kiri, dia menolak, tidak mau, karena ini bukan punya dia.
bayi sudah kelihatan. Tidak mau mengambil karena ini bukan haknya. Ketika usia 4 tahun, datang waktu makan siang dengan anak-anak yang seusia dengan Nabi, makan di nampan. Khas orang Arab suka makan di nampan. Kita di Jakarta sini suka ada kalau habis maulid tuh makan di nampan. Nabi dengan temannya yang seusia ini satu nampan dilihat oleh Nabi 6 orang. Kalau Nabi masuk senampan jadi 7 orang. Sudah kelihatan akhlaknya. Nabi masuk menjadi 7 orang. Cuma nampannya besar. Nabi hanya meletakkan tangannya di atas nasi. Pura-pura mengambil nasi. Tapi dia tidak makan. Sebab kalau dia makan, jatah 6 orang ini bakal berkurang. Beda sama kita. Kadang jatah orang kita tarik juga. Pekedelnya, ayamnya, buncisnya ditarik juga. Nabi sejak bayi sudah memperlihatkan budi pekertinya, akhlaknya. Oleh karena itu, apa saja kegiatan kita ini dengan aturan, dengan etika saat jenguk orang sakit. Tidak boleh kita duduk di tempat di mana dia sedang dirawat. Akhlaknya itu kita mengelilingi tempat dia dirawat. Yang kedua, tanamkan semangat hidup. Bisikan di telinganya, likulli da'in dawaun, setiap penyakit ada obatnya. Kamu sekarang sedang diobati dokter spesialis. Insya Allah besok sembuh, besok pulang. Semangat hidup. Jangan sebaliknya. Wih, kamu sakit, kamu seperti ini. Kemarin tetanggaku begini cuma 2 hari mati. Jadi pesimis orang menghadapi penyakitnya. Yang ketiga, ajak bicara yang membuat dia jadi terasa dekat dengan Allah. Terasa nyaman hidup walau dalam keadaan sakit. Nggak usah diajak bicara urusan dunia. Orang lagi diimpus, orang lagi sakit, pakai ditanya kira-kira 3 periode jadi apa kagak ini? Nggak usah. Orang lagi sakit, 2 periode aja sakit mulu, apalagi 3 periode. Kemudian berikan bayang-bayang kehidupan yang sempurna. Bilang, jika kau sembuh, kau tidak boleh makan ini, makan ini, makan ini. Berdasarkan saran dari dokter tadi aku. Tanya kepada dokter. Itu etika saat kita menjenguk orang sakit. Yang ganjaran pahalanya itu kita dapat. Hari ini kita duduk ngaji. Seperti menjenguk orang sakit 1000 yang sakit. Julusu kasaatan fi majlisil ilm, duduk sebentar di majelis ilmu, pahalanya seperti kita mensolatkan jenazah 1000 yang meninggal. Seringkali kita hadir dalam pelaksanaan solat jenazah, kata Nabi, iza shallaitumul janazah fa akhlisu lahud du'a. Apabila kamu mensolatkan jenazah, maka ikhlaskan doamu. Saat kita membaca Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu, ikhlaskan
Wa qala syari, berkata pensyarah hadis tersebut, fa akhlisu lahud du'a min alamatil qabul. Makmum yang mengikhlaskan doanya saat sholat jenazah itu salah satu di antara tanda doanya dikabul, diterima oleh Allah. Qabul itu artinya diterima. Maka seringkali kita dengar komentar jamaah setelah di penghujung doa, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Serentak suka bilang jamaah qabul. Artinya diterima. Harapan dan permohonan. Cuman ada yang balik bacanya qabuli, habis doa kembuli keluar. Qabul diterima. Ya kalau kembulinya keluar ya dua-duanya itu dikabul.